Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Channel yang bersumber dari kajian-kajian beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama-sama kajian dari video sebelumnya. Seperti apa kajiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itulah keterangan Israel, Bani Israel, Bani Israel yang sekarang ini menempati Palestina, yang sampai sekarang bentrok terus. Nomor 2, orang Israel, Nabiullah Zakaria bin Yuhana. Zakaria bin Yuhana. Paman dari Siti Maryam. Maryam ibunya Yesus Nabi Isa. Itu orang Bani Israel. Jadi Ayub, Zakaria. Dan yang nomor 3, Hizkil. Hizkil itu istrinya namanya Masyito, gelarnya. Asli namanya saya tidak tahu. Masyito itu nama pekerjaannya tukang merias anaknya Fir'aun Tatmosis. Ini dia tukang suri, merias anaknya Fir'aun, maka dia diberi gelar Masyitoh. Yang laki-laki namanya Hizkil. Dan yang nomor 4, Yusha bin Nun, temannya Nabi Musa. Sewaktu Nabi Musa lelono, Nabi Musa bilang kepada Yusha, waktu si Joko, kita tidak akan berhenti sebelum kita ketemu dengan Majma'al Bahrain, ketemu dua lautan. Nah, itu dalam surat Kahfi ayat nomor 60. Wa id qala li fatahu, yang dimaksud li fatahu pemudanya itu Yusha bin Nun. La abrahu kata abluwal Majma'al Bahraini au amdiyahu. Sumpah Nabi Musa akan berjalan bertahun-tahun sebelum ketemu
Majma'al Bahrain. Jadi 4 itu orang dari Bani Israil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 12 kenabian bukan tahun hijrah, tahun 12 kenabian. Setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, dapat 12 tahun di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha, ditemani malaikat Jibril pada suatu saat di tengah-tengah perjalanan mencium bau harum. Tidak pernah ada bau harum seperti itu. Karena ta'ajub akan harumnya bau itu, tanya kepada Jibril. Jibril, ini baunya apa? Tidak pernah saya mencium bau. Jawabnya Jibril, ini baunya makom, baunya kuburan. Tambah heran lagi Nabi Muhammad, loh, kuburan kok menimbulkan bau yang sangat harum ini? Kuburannya siapa? Ini kuburannya orang 3 menjadi 1. 1 kuburannya Hizkil, 2 istrinya Hizkil Masyito, yang ketiga anaknya yang masih Suson. Ini dikubur. Dan sampai sekarang ini bau ini sudah 1000 tahun nggak hilang. Belum lebaran lagi kok sampai bau kok bertahan sampai 1000 tahun. Begini, tengah-tengah menyisir putrinya Fir'aun, sisir itu jatuh, suri itu jatuh. Masih nyebut rotublok ta'isa Fir'aun, ta'isa Fir'aun, celaka Fir'aun, celaka Fir'aun. Kaget anaknya, loh, jadi Bismillah ta'isa Fir'aun. Duh, kenapa bapak kok laknati celaka? Apa berani kau tak aturno bapak? Diaturno. Baru anaknya berkata, dipanggil Masyita, dipanggil ke Fir'aun. Masyita, apa bener kowe ngucap ta'isa Fir'aun, celaka Fir'aun? Betul. Kenapa? Karena Bagenda ngaku sebagai Tuhan. Loh, apa ada Tuhan lain saya? Ada, yang menciptakan langit bumi ini. Dan yang termasuk menciptakan Tuhan. Tuhan juga.
Akhirnya Masita dibujuk dibujuk halus akan dikai pekerjaan yang meningkat, dibayar larang, asal wae gelem ngaku Fir'aun sebagai Tuhan. Tetap tidak mau, tidak mau. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Jadi imannya itu disembunyikan. Akhirnya dengan jalan halus gak berhasil, dengan jalan kasar. Buat kenceng dari tembaga, kemudian diisi air, bawah ini di api diurupkan, mulak malik. Kemudian pertama Hizkil suaminya Masih dicemplungkan mati. Hizkil. Nah, terus yang dua anaknya masih sultan itu diambil, dicemplungkan mati. Di air panas lama. Lah, maksudnya supaya si Masita ini beriman kepada Fir'aun. Namanya sendiri Thutmose. Kemudian si anak ini di dalam kencing itu bisa berkata, ibu, langsung saja masuk. Di sini tempat surga. Anak tasik bayi ini bisa ngomong. Oh, akhirnya masih nyemplung, mati. Mati tiga itu dikubur menjadi satu, yaitu harum, nimbul bau harum yang lebih 1000 tahun lebih tidak akan hilang. Mati syahid Hizkil, Masita, terus bayi. Itu ibarat orang yang baik mesti akan bawa kepada namanya akan harum walaupun ratusan tahun. Kalau baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, ya, baik kepada alam, niki mati syahid, namanya itu harum walaupun tidak disebut-sebut kebaikan dengan sesama manusia, walaupun dijelek-jelekan, tapi akan harum. Sebaliknya Fir'aun sampai sekarang pun jelek, namanya itu tidak ada. Fir'aun Thutmose itu baik itu tidak ada. Korun dia tidak baik namanya. Haman dia tidak baik. Sampai ribuan tahun orang nyebut-nyebut kejelekannya saja, bukan nyebut kebaikannya. Tapi orang yang baik itu walaupun ratusan tahun akan disebut-sebut. Bukti berapa juta orang setiap hari mengunjungi makamnya wali Songo itu. Padahal itu berupa kuburan. Yang merintah siapa? Apalagi menjelang
puasa menjelang lebaran, berbondong-bondong, siang malam, semua tahu itu kuburan. Lah itu berkahnya kebaikan. Walaupun kebaikan itu disiar-siarkan jelek, yang dijelek-jelekin itu tandanya ndak jelek. Kalau jelek ndak usah dijelek-jelekin, jelek sendiri. Itu contohnya waktu Rasulullah mencium bau harum. Ya oleh sebab itu kita besar harus ikut melestarikan keberadaannya Siddiqiyah. Siddiqiyah ini harum, walaupun dijelek-jelekan dengan macam-macam 1001 topeng. Tapi kalau kita berbuat baik, kapan saja ratusan tahun pun, termasuk yang ikut melestarikan, ya tetap disebut-sebut baik, organisasi yang baik, organisasi yang santun, organisasi yang membangga-banggakan rakyat, organisasi yang bersyukur, banyak sedekahnya kepada siapapun, tidak pandang agama apapun, ya diperbaiki. Dan ini akan disebut-sebut sampai ratusan tahun pun. Tapi sebaliknya orang yang mengatakan jelek, yang memfitnah pun akan lama ratusan tahun pun baunya, busuknya akan dicium oleh masyarakat. Karena khianat hanya harta benda, tidak ada fakta kebaikannya. Mana sampai sekarang, mana fakta baiknya? Kan tidak ada. Siddiqiyah dengan ikhlas, tidak ingin dilemborong badak. Tidak. Kalau baik karena dilemborong gampang saja. Duit aku lemah api, rezeknya api. Walaupun disiar-siarakan di TV, surat kabar, nyata sekarang apa buktinya? Ya kembali orang tetap berduyun-duyun karena bukan meninggalkan kejelekan. Lain dengan orang yang tidak mempunyai nilai kebaikan kepada masyarakat, walaupun disanjung-sanjung, ya tetap jelek. Jeleknya dicium seluruh Indonesia. Nah itu sebabnya ini pompong bulan puasa. Hidup kita jangan diisi sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, merugikan dunia dan akhirat. Harus diisi seperti anjuran saya di dalam buku yang sudah beredar
Demikian tadi sudah kita dengarkan dan simak bersama kajian bersama beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mudarullah Al-Mustafa. Semoga yang disampaikan menambah wawasan keilmuan kita serta kematangan dalam beribadah, wabil khusus kerohanian kita. Simak video selanjutnya hanya di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.